Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yose, ini adalah segmen full story. Pada video ini Mimin akan berikan alur cerita yang lengkap untuk chapter 1075 mendatang. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapter 1075 adalah Game Kematian. Itu merupakan permainan yang sedang dimainkan oleh sosok misterius yang mengacau di lab Vegapunk. Lalu untuk bagian cover menunjukkan Vegapunk muda menghadap para Gorosei. Tampaknya itu adalah langkah awal bergabungnya Dr. Vegapunk kepada pemerintah dunia. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan kekacauan di labnya Vegapunk. Saka yang berada di ruang kontrol berusaha menghubungi Pythagoras karena suara ledakan, tapi dia tidak mendapatkan jawaban. Lalu tiba-tiba ada sosok misterius yang tertangkap oleh salah satu dendenmushi kamera. Vegapunk Saka tampak menyadari keberadaan sosok misterius itu. Tapi sosok misterius itu dengan cepat menghancurkan dendenmushi yang mengarah kepadanya. Sosok itu pun digambarkan hanya bayangan hitam, dan sepertinya dia adalah orang yang cukup kuat hingga bisa bergerak secepat itu. Tak lama kemudian, satu persatu kamera dendenmushi yang ada di lab jadi hancur, hingga akhirnya semua jalur komunikasi di lab Vegapunk menjadi kacau. Luffy yang tak jauh dari ruang kontrol merasakan bahwa earphone-nya rusak. Dia pun berjalan ke ruang kontrol untuk menanyakan hal itu kepada Saka. Lanjut kita beralih ke lantai 3 lab Vegapunk. Di sini ada Brook, Nami, dan Vegapunk Edison. Mereka sedang mencari keberadaan Vegapunk asli. Tapi justru yang mereka temukan adalah harta karun di dalam lemari penyimpanan. Hal itu pun membuat Nami sangat tertarik, dan dengan cepat Nami langsung memasukkan semua harta berkilauan itu ke dalam tasnya. Vegapunk Edison mengingatkan Nami kalau tujuan mereka adalah untuk mencari Vegapunk asli. Akhirnya Nami meninggalkan tas penuh harta itu dan dia akan kembali lagi untuk mengambilnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke lokasi Chopper, Robin, dan Vegapunk Atlas. Mereka sedang melakukan pencarian di bagian lab percobaan manusia. Robin melihat organ tubuh yang tersimpan di dalam tabung. Robin pun mengatakan bahwa itu mungkin organnya Vegapunk asli. Chopper terlihat miris dengan kata-kata Robin yang sangat kelam itu. Oke, lanjut kita kembali ke ruang kontrol. Di sini Luffy sudah sampai di lokasi Saka. Kapten Yonko topi jerami itu menanyakan tentang earphone-nya yang tidak berfungsi. Lalu Saka menunjukkan semua monitor yang ada di hadapannya sudah tidak menyala. Vegapunk Saka pun menyatakan bahwa ada sosok misterius yang sedang mengacau di Pulau Egghead ini. Oke, lanjut kita beralih menuju lokasi Jinbe, Stacy, dan Sanji. Mereka berjalan menuju ke ruang persenjataan. Dalam perjalanan, Sanji terus bertingkah manja di hadapan Stacy. Bahkan dia minta dipanggil sebagai hewan peliharaan. Selanjutnya kita menuju ke tim terakhir yang beranggotakan Usopp, Franky, Vegapunk York, dan Vegapunk Lilith. Di sini Franky dengan semangat berteriak-teriak untuk memanggil Vegapunk asli. Lalu Lilith masih standby dengan senjata pistol raksasanya. Ternyata pistol itu punya kemampuan untuk memantulkan segala macam serangan. Usopp pun tampak takut dengan senjata Lilith yang besar. Sementara itu Vegapunk York terlihat mulai ngantuk. Mereka sedang menuju ke lokasi ledakan yang menimpa Vegapunk Pythagoras. Lalu mereka pun berhenti ketika melihat kepulan asap yang besar. Dari jarak jauh Usopp melihat tubuh Vegapunk Pythagoras tergeletak. Dia pun segera berlari menuju lokasi itu. Setelah sampai, Usopp dan Franky terkejut karena kepala Pythagoras tidak berada di tempatnya. Lalu tak lama kemudian muncul robot kecil yang berjalan ke arah mereka. Usopp langsung waspada. Dia mengarahkan ketapel kabutonya kepada robot kecil itu. Tapi ternyata si robot kecil adalah kepalanya Vegapunk Pythagoras. Dia berhasil selamat karena melompat dari tubuh besarnya tepat waktu.
Tak lama kemudian muncul Seraphim Hancock. Tampaknya dialah yang sudah menyerang Pythagoras. Tanpa tahu apa-apa, Vegapunk York mendekati Seraphim Hancock dan dia pun jadi terkena Miromironomi hingga berubah menjadi batu. Lilith tampak marah dengan perilaku Seraphim Hancock, sementara Usopp langsung panik karena Seraphim itu kini kembali menjadi musuh mereka. Tak lama kemudian, Seraphim Hancock melakukan serangan laser dari tangannya. Serangan itu membuat Franky, Usopp, Lilith, dan Pythagoras terlempar ke bawah. Tapi mereka bisa mendarat dengan selamat, walaupun pendaratan Usopp terlihat tidak begitu mulus. Selanjutnya, Franky meminta izin dari Sokka untuk bertarung melawan Seraphim. Tapi Franky tak mendapatkan jawaban apapun, karena jalur komunikasi telah terputus. Sementara itu, Lilith semakin marah kepada Seraphim Hancock. Dia pun menyatakan bahwa Seraphim itu adalah manusia buatan terkuat yang pernah mereka buat. Nah, selanjutnya scene berganti menuju ke lokasi Zoro yang sedang menjaga Lucci dan Kaku. Ternyata di sini para Seraphim juga sedang membuat kekacauan. Terlihat Seraphim Kuma dan Seraphim Mihawk sudah menjebol dinding. Zoro pun siap untuk menghadapi kedua Seraphim itu. Tak lama kemudian Luffy dan Sokka tiba di lokasi Zoro. Mereka pun terkejut saat melihat dua Seraphim sudah melakukan kekacauan. Lalu Seraphim Kuma bersiap untuk menembakkan laser dari mulutnya, seperti serangan laser pasifista. Dan Seraphim Mihawk juga bersiap untuk memberikan tebasan pedang yang besar. Melihat para Seraphim mau menyerang, Luffy dan Zoro langsung bergerak cepat. Mereka menggendong Lucci, Kaku, dan Sokka agar bisa menghindari serangan itu. Lalu terjadilah ledakan besar akibat perpaduan serangan Seraphim Kuma dan Seraphim Mihawk. Lalu saat itu Sokka berusaha memberikan perintah kepada kedua Seraphim, tapi perintah Sokka tidak berguna. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang telah mengontrol para Seraphim saat ini adalah salah satu dari Vegapunk yang punya otoritas sama dengan Sokka. Nah, setelah ledakan itu, Lucci dan Kaku bangun dari tidur siang mereka. Mereka pun cukup terkejut dengan dua sosok Seraphim yang ada di depannya. Lalu tanpa terduga, Lucci dan Kaku meminta agar borgol batu laut mereka dilepaskan, supaya mereka berdua bisa bertarung bersama untuk mengalahkan para Seraphim. Mendengar permintaan konyol itu, Luffy dan Zoro langsung menunjukkan ekspresi jijik yang kocak. Nah, jika Lucci dan Kaku ikut bergabung bersama Luffy dan Zoro, maka bisa dikatakan semua pentolan CP0 yang ada di Egghead telah berkhianat, termasuk Stacy. Dan hal itu mungkin bisa membuat Gorosei Satoon dan Kizaru jadi terkejut. Oke, itu aja video full story untuk chapter 1075 ini. Minggu depan tidak libur ya guys, alias lanjut. Iyosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!